Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama di dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menuntut ilmu, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara amalan terbaik. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, menuju majelis ilmu, maka kata Rasulullah sesungguhnya fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah hingga dia kembali ke rumahnya. Hingga dia kembali ke rumahnya. Artinya apabila seseorang dia meninggal pada saat berjalan keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu hingga dia kembali sampai di rumahnya, maka pada saat perjalanan baik berangkat ataupun pulang, maka dia dicatat fi sabilillah, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kita senantiasa memperbaiki niat sejak dari rumah sampai di masjid atau di tempat ta'lim, maka kita niatkan betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karena niat ini akan bisa merubah, akan bisa membedakan suatu amalan atau perbuatan yang kelihatannya sepele itu bisa bernilai atau menjadikan nilai ibadah bagi amal atau sesuatu perbuatan. Bahkan sekedar makan, minum, tidur atau berpakaian dan sebagainya, bahkan buang hajat bisa mendapatkan ganjaran karena beda niat. Bahkan besarnya ganjaran sangat ditentukan oleh niatnya. Bisa jadi seseorang beramal bukan berpahala tapi malah berdosa. Kenapa? Karena beda niat. Hanya karena niat saja ini bisa berubah
bisa membedakan suatu amalan itu apakah berpahala ataukah tidak. Bahkan bisa berdosa. Seorang melakukan sholat bisa berdosa. Kenapa? Karena niat. Seorang niat sholatnya karena ingin ketemu, ingin ketemu dengan orang lain, ingin ta'aruf, ingin ta'aruf. Ini alasannya apa? Supaya apa? Nanti ta'arufnya, fulan ini kok ke masjid ini. Ini masya Allah. Sehingga nanti akan lebih bisa diterima, dan seterusnya. Ini diantara perkara yang menunjukkan beda antara sesuatu amalan dengan amalan yang sama. Perbuatan itu bisa jadi sama perbuatannya, tetapi dengan niat yang berbeda, itu akan menjadikan nilai sesuatu amalan itu akan berbeda, bahkan jauh antara langit dan bumi. Yang satu berpahala, pahala yang besar, dan yang satu berdosa. Maka hendaknya senantiasa kita memperbaiki niat sebelum kita berangkat dari rumah kita menuju tempat taklim. Apapun amal perbuatan kita, senantiasa hendaknya kita menata hati. Karena hati ini sangat menentukan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila saluhat, apabila baik, maka baik juga seluruh anggota tubuhnya, anggota badannya. Kalau sudah rusak hati ini, sebenarnya kalau qalb itu artinya jantung. Ini cuman sudah terlanjur di Indonesia. Ini itu diterjemahkan dengan apa? Hati. Ya, yang mungkin agak mending jantung hati gitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau hati itu dalam bahasa Arab itu bukan qalb, bukan qalbu, tetapi kabid. Ini kabid. Kalau qalbu itu jantung. Secara bahasa itu artinya apa? Dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran, maka sesungguhnya qalb itu dalam bahasa kedokterannya ya jantung itu. Ini. Jadi penyakit jantung ya penyakit hati ya, penyakit qalbu, penyakit jantung. Nah inilah yang sesungguhnya disebutkan. Karena itu jantung ini adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang. Penyakit jantung itu sesungguhnya kebanyakan, bisa dikatakan hampir semua penyakit jantung yang berhubungan dengan jantung itu disebabkan karena apa yang ada dalam hatinya, maksudnya dalam perasaannya, akidahnya, keyakinannya. Ini kemudian rasa jengkel, rasa sakit, rasa sedih, rasa dan seterusnya. Ternyata penyebabnya itu, atau yang lebih tepat psikologis. Ini penyakit jantung, masya Allah. Sehingga ada keterkaitan antara penyakit fisik, yaitu dengan penyakit apa? Penyakit hati, maksudnya penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga penyakit hati ini sangat menentukan kebaikan anggota tubuh yang lainnya. Makanya kalau ada orang penyakitan jantung, itu biasanya ada masalah dalam kehidupannya. Ada masalah dalam kehidupannya, entah itu karena kesedihan yang luar biasa, kemudian berbagai problematika kehidupan. Nah, ini sering terjadi. Makanya ini salah satu di antara hikmah syariat ini, di mana ketika seseorang itu memperbaiki hatinya, memperbaiki akidahnya dan perasaannya, maka dia akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan di dalam hidupnya. Nah, di antara yang mungkin materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, sebelum saya memasuki pembahasannya, judulnya pembahasan kita kali ini adalah tentang ta'aruf. Saya tidak tahu ini panitianya jomblo atau sudah berkeluarga.
Ini kayaknya panitianya sudah berkeluarga ya kan, sudah tidak jomblo. Tapi saya mungkin perlu bertanya, ini mayoritas jomblo atau mayoritas berkeluarga? Kenapa? Oh, mencari mantu. Ya, saya 3/4 jomblo. Nah, ini belum tahu istilah 3/4 jomblo ya. Jadi apa? Saya 1/4 sudah menikah, 3/4-nya belum. Nah, jadi apa? Ini sesuatu perkara yang menjadi salah satu di antara problematika dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang masalah pernikahan. Dan ta'aruf adalah merupakan salah satu di antara rangkaian dari pembahasan materi pernikahan yang mungkin sudah banyak atau sering dibahas tentang pernikahan di dalam kajian kita di sini atau kajian ibu-ibu di sini. Akan tetapi ada satu perkara yang mungkin dipilihkan materi ini, yaitu tentang masalah apa? Masalah ta'aruf. Karena memang ta'aruf ini menjadi salah satu penentu berlanjutnya sebuah pernikahan atau tidak jadi. Nah, itulah yang menjadikan salah satu pembahasan yang menarik atau yang sangat penting. Ini adalah tentang masalah ta'aruf. Apa sesungguhnya makna ta'aruf? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, menciptakan kalian dari min dzakar, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang wanita, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Syu'ub, biasanya bangsa itu ditentukan atau disebutkan karena kesamaan tempat, daerah, wilayah Indonesia. Nah, ini sebuah bangsa. Ini seorang Arab, seorang misalnya Malaysia dan seterusnya. Artinya ditentukan suatu bangsa, yaitu keadaan atau suatu tempat yang melingkupi mereka. Wa qabail, adapun qabilah, qabilah adalah suatu kelompok yang disatukan oleh nasab, disatukan oleh nasab, seperti halnya bangsa Arab. Bangsa Arab mereka termasuk salah satu di antara yang menjaga nasab. Ini salah satu di antara bangsa yang paling menjaga nasab. Ini adalah bangsa Arab. Ada yang lainnya, bangsa-bangsa yang lain, seperti bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Demikian juga kaum Cina. Mereka mempunyai silsilah atau nasab. Mempunyai silsilah atau nasab. Dan beberapa yang lainnya, seperti halnya di negeri kita. Di negeri kita ini ada sebagian di antara salah satu suku atau sebagian suku itu mereka menggunakan sistem qabilah, sistem keluarga yang ditentukan nasab. Jadi keluarga nasab ini, nasabnya ini. Ya, mereka mempunyai nasab yang sama. Nah, qabilah itu hanya saja sistem qabilah yang disebutkan di dalam Al-Quran di sini, qabail ini dijaga sistem ini yang
nyusun suatu kelompok manusia karena nasabnya. Nah, ini yang paling menjaga adalah bangsa Arab. Bangsa Arab itu disebut sebagai qabail. Hingga disebutkan oleh sebagian ulama, ketika Rasulullah menyebutkan qabail min ummati, ini akan ada qabilah di umatku yang mereka menyembah berhala. Dan ketika disebutkan qabail, maka para ulama mensyarah ini adalah bangsa Arab karena mereka yang dikenal menjaga nasabnya mereka. Nah, kenapa dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berkabilah-kabilah? Suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, dan seterusnya. Kenapa dijadikan seperti itu? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini yang disebut dengan ta'aruf. Nah ini, lita'arafu. Asalnya litata'arafu, agar kalian itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oh, dari kabilah fulan, dari kabilah A, dari kabilah B. Yang satu, oh ini dari bangsa Jawa, dari bangsa Sulawesi dan seterusnya. Oleh tempatnya. Nah, untuk apa? Untuk saling mengenal. Agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian yang sudah berbangsa-bangsa, sudah berkabilah-kabilah, yang tujuannya saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia saling mengenal. Ini dari mana, si fulan dari mana, kabilah ini dari bangsa ini, agar saling mengenal. Masing-masing bangsa, masing-masing kabilah itu mempunyai karakter, sifat-sifat yang membedakan dengan yang lain. Ada karakter baik, karakter buruk, karakter sedang, dan seterusnya. Untuk apa? Supaya dikenal ini. Dikenal. Sehingga di dalam anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam merupakan manusia pertama di mana di dalam anak keturunannya, jadi Nabi Adam itu punya anak keturunan yang kemudian terkumpul anak keturunan Nabi Adam pada saat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, supaya kita mengenal bapak nenek moyang kita. Saya menyinggung sedikit tentang asal muasal kita. Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang mana pada waktu itu kaumnya Nabi Nuh adalah kaum keturunan Nabi Adam yang ada di dunia pada waktu itu. Yang ada di dunia adalah keturunan bangsa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh beserta kaumnya. Itu yang ada pada masa itu. Pada saat Allah menenggelamkan umatnya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka yang selamat dan yang tersisa tidak selamat dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan. Seluruh manusia tenggelam. Bahkan makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, mereka tenggelam dan tidak tersisa kecuali yang dinaikkan atau yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh. Di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana kita sudah mengetahui peristiwa Nabi Nuh. Ini kita sudah mendengar cerita Nabi Nuh ini sejak kita sekolah. Tapi secara terperinci, nah ini yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika menyelamatkan Nabi Nuh, dan pada saat perahu Nabi Nuh berada di atas bukit Judi. Bukit Judi nama bukit di mana perahu Nabi Nuh itu berada di atasnya, bertengger dan terdampar di atas bukit. Di atas gunung Judi, gunung yang sangat tinggi. Pada saat itulah kemudian air menyusut dan kemudian
Perahu itu ada di atas bukit Judi. Bersama Nabi Nuh turun mereka. Jumlahnya hanya sekitar 20 lebih pasang. 20 pasang lebih. Hanya itu manusia yang tersisa. Setelah itu mereka hidup bersama Nabi Nuh. Nabi Nuh bersama keluarganya, bersama istrinya, karena anaknya sendiri juga tenggelam bersama yang lainnya. Maka Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman tinggal di sekitar Bukit Judi dan mereka berpencar. Akan tapi ternyata mereka semuanya pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang beriman tidak mempunyai keturunan. Mereka meninggal dan tidak mempunyai keturunan. Nah, ternyata yang punya keturunan hanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 3 putra. 3 putra. Dan itulah yang kemudian beranak pinak, berkembang. Dan kita adalah salah satu di antara keturunan putra Nabi Nuh yang 3 ini. Entah kita ini yang mana. Ini ada 3 putranya. Namanya yang pertama Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis. Nah, ini 3 putranya Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam. Sam, Ham, dan Yafis. Kalau rinciannya panjang lebar nanti ceritanya. Tapi intinya seluruh manusia sekarang ini yang ada di muka bumi ini yang sekian miliar. Berapa miliar sekarang ini? Berapa miliar? 5, 6, sekitar itulah ya. Antara 5-6 miliar seluruh manusia yang sekarang. Dan sampai nanti akhir zaman. Itu semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu Allah memanggil manusia dengan panggilan di dalam Al-Quran, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai keturunan, dzurriyyah keturunan. Nah, ini kita sering mendengar istilah dzurriyyat. Nah, ini dia dzurriyyatnya Nabi. Nah, ini sebenarnya dzurriyyat ini nisbat kepada kakek atau nenek moyang. Biasanya nasab disebutkan atasnya. Dzurriyyata, wahai keturunan man hamalna ma'a Nuh. Keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihissalam. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Padahal yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam ini bukan hanya istrinya saja, tetapi Allah menyebutkan secara umum seakan-akan kita ini manusia ini keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh secara keseluruhan. Ternyata tidak. Disebutkan bahwa yang punya anak keturunan hanya Nabi Nuh saja. Sehingga kita ini bukan hanya anak Adam. Kita ini anaknya Nabi Adam dan anaknya apa? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini cucunya atau kakek kita minimal 2 nabi ini. Nabi Nuh dan Nabi apa? Adam alaihissalam. Kita Bani Adam dan sekaligus Bani Nuh. Bani Nuh. Ini seluruh manusia sekarang ini dipanggil oleh Allah, wahai keturunan orang-orang yang kami selamatkan bersama Nuh alaihissalam. Nah, supaya kita kenal. Nah, ini sehingga kalau seandainya apa kita ini menggunakan nasab, saya ini anaknya atau cucunya Nabi, itu tidak salah ya, cucunya Nabi dan Rasul. Ini Nabi Adam, Nabi Nuh adalah seorang apa? Rasul. Maka kita ini anak cucunya Nabi dan Rasul, minimal 2 nabi, Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini kata Allah lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Oh, ini anak keturunan ini, anak keturunan ini. Sehingga nasab itu sangat penting. Nah, ini nasab itu sangat penting. Karena apa? Karena orang yang tidak jelas nasabnya ini mengkhawatirkan, tidak jelas nasabnya. Bisa jadi anaknya seorang yang dia tidak jelas bapaknya, tidak jelas siapa anak itu. Nah, ini juga salah satu di antara problematika ketika ta'aruf. Ketika ta'aruf, materi yang akan kita bahas.
Tetapi ada satu kaidah yang harus kita pegang, yaitu kelanjutan dari ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadikanlah patokan ini. Patokan ini kebaikan seseorang itu dilihat dari takwanya. Ketakwaan ini syaratnya. Syarat agar seseorang itu sebelum ta'aruf, dan salah satu yang harus diketahui ketika ta'aruf itu adalah ketakwaannya, zahirnya. Karena kita nggak bisa menilai batin seseorang ketakwaannya, maka yang bisa kita nilai, bisa kita lihat adalah lahirnya, ketakwaan lahir. Karena ketakwaan lahir adalah cermin dari apa yang ada dalam hati. Maksudnya apa? Seseorang bisa dilihat ketakwaannya, zahir dari ketakwaannya itu adalah dari fisik atau dari tingkah laku perilakunya yang bisa dilihat. Seorang rajin ke masjid, seorang jujur ucapannya, ini bisa dilihat. Seseorang yang dikenal kebaikannya, suka memberi, bersedekah, membantu orang lain. Kemudian dari keluarga yang baik, dari keluarga yang orang tuanya jelas, bapak ibunya orang soleh, dan demikian seterusnya. Keluarga orang yang baik, lingkungannya lingkungan yang baik. Tinggalnya di mana? Tinggal di lingkungan yang baik. Maka ini akan bisa menjadi salah satu parameter atau ukuran nilai seseorang. Maka ini bekal yang paling penting. Nah, karena yang membuat ini judulnya ibu-ibu biasanya berarti tadi apa? Sebagaimana yang dikatakan, yaitu pengen cari mantu, ya kan? Nah, ini. Jadi anaknya laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Masya Allah. Iya. Maka ini diantara yang mungkin bisa kita kita lihat. Nah, yang paling berat seseorang di dalam masalah ta'aruf, dan ini adalah kewajiban orang tua. Ini orang tua terutama jika anak-anaknya itu adalah perempuan. Jika anak-anaknya perempuan, maka ada satu tanggung jawab yang sangat penting bahwa Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antara keutamaan orang tua yang diberi oleh Allah anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Nih, yang mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang masih jomblo atau punya putri yang jomblo. Ini maka salah satu di antara kewajiban walinya, bapaknya terutama, dan juga orang tua secara umum, bahwa tanggung jawab orang tua masih berada di pundaknya ketika dia masih mempunyai anak wanita yang belum menikah, untuk mencarikan jodohnya atau suami yang betul-betul dipilih dari sisi ketakwaannya. Ini yang paling penting, dari sisi ketakwaannya, dari sisi agamanya, yang kriterianya sebagaimana tadi disebutkan, yaitu bahwa ketakwaan zahir itu bisa dilihat dari bagaimana temannya, bagaimana keluarganya, orang tuanya, kemudian teman-temannya, bagaimana kebiasaannya. Maka ini adalah yang paling penting untuk dilihat. Jadi ini salah satu perkara yang sangat penting untuk diketahui bagi orang tua terutama, demikian juga bagi para jombloman dan jomblowati.
Ya. Jadi kayaknya yang jombloman sudah nggak ada ini. Nah, ini yang dihadir di sini. Tetapi mungkin ada jomblowati yang masih mengikuti kajian ini. Nah, akan tetapi ada satu perkara yang penting. Ini sebelum seseorang itu melaksanakan ta'aruf, yaitu yang pertama hendaknya para jomblo ini memperbaiki diri. Ini yang harus dipersiapkan. Biasanya kita ini punya cita-cita, ini yang jomblo, terutama yang akhwat. Kalau ikhwan, ini masih jatahnya masih banyak, ya kan? Masih 4. Ini saya pun juga masih 3/4 jomblo, ya kan? Ini. Jadi masih ada pilihan. Nah, ketika seseorang wanita dia hanya satu pilihan saja untuk pasangan hidupnya, maka hendaknya ini lebih berhati-hati di dalam mencari suami atau mencarikan suami bagi orang tua. Maka hendaknya persiapkan sebelum bertaaruf atau mengenalkan atau menjadikan putrinya ini dicarikan yang baik. Maka perbaiki diri, yaitu menjaga ketakwaannya kepada Allah, dan kemudian berdoa kepada Allah SWT, minta tolong kepada Allah agar diberikan anaknya, putranya, putrinya ini jodoh yang baik. Karena doa orang tua itu mustajab. Doa, apalagi doanya ibu. Doanya apa? Ibu. Ini mustajab. Apalagi tadi disebutkan, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki ini doakan menjadi anak yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Karena anak laki-laki ini masih punya tanggung jawab meskipun sudah menikah, maka dia tetap punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, berbeda dengan seorang anak perempuan, ketika sudah menikah, maka tanggung jawabnya terhadap anak perempuan, dan kemudian anak perempuan itu ketika sudah menikah, maka berpindah dari prioritas yang pertama ketika berbakti kepada kedua orang tua, berpindah setelah menikah, maka yang paling dia perhatikan adalah bagaimana dia terhadap suami. Bagaimana dia terhadap suaminya? Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sebagian wanita sahabiah Nabi SAW, ketika mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang suaminya, bagaimana sikapnya terhadap suaminya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, unduri, lihatlah dirimu, aina kunti, bagaimana atau kedudukannya, bagaimana dirimu terhadap suamimu, di mata suamimu, bagi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Karena suami, ketika seorang wanita sudah menikah, maka dia itu menjadi salah satu barometer. Suami adalah salah satu yang menentukan kedudukan seorang wanita, yaitu keridhaan suami. Bagaimana keridhaan suami terhadap istrinya, maka itu akan menentukan seorang wanita kedudukannya di surga ataukah di neraka. Subhanallah. Sampai seperti itu. Maka persiapkanlah putri-putri, dan demikian juga ibu-ibu yang sudah punya suami, hendaknya memperbaiki diri. Bagaimana seharusnya seorang atau kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Ini kepada suaminya. Maka ini perhatikan, hendaknya anak-anak wanita diajak untuk ngaji. Diajak untuk ngaji. Yang punya anak perempuan, maka hendaknya dididik sejak dia itu
lahir sampai bahkan sejak di dalam perut. Hendaknya seorang ibu mendoakan calon anaknya yang masih di dalam janin, masih ada di dalam perutnya, doakan. Perbaiki tingkah laku ketika hamil, ini sangat berpengaruh kepada anaknya. Bahkan bisa jadi ketakwaan anak di masa yang akan datang itu ditentukan oleh bagaimana seorang ibu ketika hamil. Ketika hamil anak tersebut, Masya Allah, sangat berpengaruh. Ada seorang yang semasa hamil dia itu suka membaca Al-Quran salah satu surat. Ada yang menceritakan, dan ini terjadi nyata ketika seorang ibu ketika hamil dia suka membaca sebagian surat Al-Quran. Ketika itu menghafalkan surat tersebut. Sang ibu ini suka membaca, banyak membacanya, entah sampai hafal ataukah, yang jelas dia suka karena mungkin dia memahami kandungan ayat tersebut, surat Ar-Rahman atau yang lainnya. Maka pada saat lahir anak itu awalnya tidak bisa berbicara kan, tapi ketika berbicara sudah 2 tahun baru berbicara. Ini aneh. Ini 1 tahun biasanya sudah apa? Sudah berbicara. Tapi anak itu baru berbicara ketika 2 tahun. Ketika sudah berbicara, anak itu ketika mendengarkan surat Ar-Rahman itu langsung bisa mengikuti. Ini aneh ya kan? Kenapa? Karena ibunya suka ketika hamil membaca surat apa? Ar-Rahman. Demikian seterusnya. Maka doa seorang ibu untuk janinnya ini sangat penting. Ketika kecil maka dia dididik. Seorang ibu yang baik, maka dia akan bisa mengharapkan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang berbaik, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mencari akhwat untuk ibu-ibu yang punya anak laki-laki, nah ini carikan yang apa? Yang betul-betul baik akhlaknya, baik dari keluarganya, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya. Nah ini yang akan sangat menentukan. Sehingga carikan anak laki-laki ini juga dari sisi agamanya yang paling penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling bertakwa. Jangan kemudian dibebaskan anak, meskipun kita ini percaya anak itu baik orangnya, biar cari sendiri saja. Cari sendiri. Kalau seandainya anak itu bisa mencari sendiri, sudah dididik, sudah baik akhlaknya, sudah berakhlak yang mulia, maka kalau anak laki-laki mungkin bisa kita lepas. Tetapi tetap kita harus memberikan dan mengajarkan pendidikan yang terbaik, di mana ta'aruf itu hendaknya dihindari setelah kita memperbaiki. Ini bagi ibu-ibu yang ingin mencarikan anaknya, atau bagi seorang laki-laki jomblo, atau juga para wanita yang jomblo. Hendaknya setelah memperbaiki diri, maka dia tidaklah ta'aruf atau berkenalan atau kemudian menseriusi seseorang kecuali setelah dia punya keinginan untuk menikah. Kalau masih belum punya keinginan untuk apa? Untuk menikah, hendaknya tidak usah coba-coba untuk bergaul dengan lawan jenis, dalam artian yang kita kenal dengan istilah apa? Pacaran. Ya. Istilah dengan yang kita kenal dengan pacaran. Nah ini, apa itu pacaran? Nah ini, pacaran sering disebutkan, oh kenapa pacaran? Oh enggak pacaran, ta'aruf. Iya. Enggak pacaran, kenapa ta'aruf? Kalau seandainya pacaran itu adalah ta'aruf, maka ini akan berbeda. Nah ini. Meskipun tujuannya kenapa pacaran? Saling kenal satu dengan yang lainnya.
seorang yang ingin ta'aruf tidak mesti dengan pacaran. Karena istilah pacaran itu biasanya sudah identik dengan khalwat. Khalwat artinya berduaan, berbicara, berbincang, mungkin di boncengan dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang dikenal sekarang ini dengan pacaran. Dan seorang yang sudah berkeluarga biasanya nggak disebut dengan pacaran sudah. Tetapi kalau dalam istilah syar'i, maka setiap yang berduaan disebut dengan pacaran, berkhalwat. Karena tadi sudah disebutkan bahwa pacaran itu sebenarnya dalam pengertian yang sekarang berkembang di negeri kita itu identik dengan khalwat, berduaan. Punya pasangan, satu laki satu perempuan. Ini yang disebut dengan pacaran. Kenapa kita tidak memberikan atau tidak membolehkan pacaran? Karena ini salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati apa? Zina. La taqrabuz zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. La taqrabuz zina. Sesungguhnya zina itu fahisyah, adalah sebuah fahisyah, perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Wasa'a sabila, jalan yang buruk. Sehingga disebutkan seluruh yang mendekati perbuatan zina. Apa yang mendekati perbuatan zina? Rasulullah menjelaskan ayat ini. Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini. Jangan mendekati zina. Maka di seluruh apapun perbuatan yang bisa mendekatkan, yang dilarang bukan zina saja di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang lain disebutkan wala taznun, janganlah kalian itu berzina. Tetapi dalam ayat ini lebih disebutkan bahkan mendekati saja dilarang. Mendekati, bukan hanya zinanya, tetapi apa? Mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sehingga seluruh wasilah yang bisa mendekatkan, meskipun hanya sedikit mendekatkan, maka dihindari. Jangan kalian mendekati zina. Sungguhnya itu adalah perbuatan keji. Apa perbuatan keji? Mendekati zina. Bukan hanya zinanya saja. Kalau zinanya ini jelas dosa besarnya luar biasa. Salah satu di antara mubiqat, perkara yang membinasakan seseorang, itu adalah zina. Dosa besar. Ini yang luar biasa. Hingga apabila terjatuh seseorang ke dalam zina, apabila sudah menikah, pernah menikah, atau dia punya suami, punya istri, atau dia duda atau janda, maka hukumannya bagi orang yang berzina dihukum rajam. Ini dibunuh. Jadi rajam adalah salah satu hukum, dan ini hukum yang sudah Allah turunkan kepada umat sebelum umat Rasulullah. Di dalam syariat Nabi Musa itu sebenarnya sudah ada syariat rajam di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat ini sudah ada rajam, tetapi disembunyikan oleh kaum Yahudi. Sebenarnya kaum Yahudi, para pendetanya tahu bahwa rajam itu ada di dalam kitab mereka. Ada di dalam kitab mereka. Sehingga dosa zina ini yang luar biasa besarnya, sampai disebutkan di dalam kaidah oleh para ulama, disebutkan ada kaidah untuk mengetahui apakah ini dosa besar ataukah tidak. Salah satu di antara yang masuk dalam kategori dosa besar yang ada hukumannya di dunia. Apa yang ada hukumannya di dunia? Zina. Murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Zina dirajam. Rajam itu sampai mati, dilempar batu. Bentuknya itu lebih mengerikan daripada sekedar pembunuhan. Daripada pembunuhan. Pembunuh dikisos. Bagaimana ya, dikisosnya? Dikisos langsung dipenggal. Selesai.
Seseorang tidak merasakan sakit ketika artinya sakitnya lama, langsung mati. Ini. Itu kalau kisos, dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad dari Islam, maka bunuhlah. Faqtuluh. Ini yang termasuk berarti dosa besar. Yang kedua kisos. Kisos itu artinya dia membunuh maka dia dibunuh. Ini kisos namanya. Kisos adalah sesuatu balasan yang setimpal, yang sama dengan yang dilakukan. Dia memukul, dikisos dengan pukulan. Ini. Kalau mukul mata maka dikisosnya dengan dipukul matanya. Dilukai tubuhnya maka dilukai tubuhnya. Demikian, itu namanya kisos. Dia membunuh maka dibunuh. Ini berarti dosa besar, pembunuhan. Kemudian yang berikutnya, ini rajam tadi salah satu di antara. Panjang lebar para ulama menyebutkan. Rajam ini berarti adalah dosa yang sangat besar. Karena ada hukumannya di dunia, sebagaimana potong tangan. Hukum potong tangan ada hukumannya. Ini bagi yang mencuri. Bagi yang mencuri, maka dipotong tangan. Menuduh berzina juga dosa besar. Menuduh berzina termasuk dosa besar, hingga ada hukumannya bagi yang menuduh tanpa ada bukti. Nah, ini semuanya dosa besar. Karena itu termasuk diantaranya adalah kholwat. Kholwat, bersendirian atau berduaan. Berduaan, lawan jenis, maka kata Rasulullah, tidaklah dua orang, laki dan wanita, bersendirian, berkholwat, kecuali yang ketiga adalah apa? Adalah syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Rasulullah menyebutkan yang ketiga adalah syaitan. Maksudnya apa ini? Dan ini salah satu di antara cirinya dosa besar juga. Ketika sudah disebutkan syaitan, diserupakan dengan syaitan, atau ditemankan dengan syaitan, disukai oleh syaitan, maka ini menjadi dosa besar. Yang ketiganya adalah syaitan. Ketiganya adalah syaitan. Jangan makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ini juga dosa besar. Kelihatannya sepele makan dengan tangan kiri. Ini dosa besar. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Dan demikian juga yang lainnya. Yang diserupakan dengan syaitan atau dicela di dalam Islam, atau ada ancaman neraka, maka ini semuanya dosa besar. Nah, termasuk diantaranya mendekat, seluruh wasilah yang mendekatkan kepada zina, maka ini semuanya adalah dosa besar. Ini sehingga pacaran juga termasuk. Pacaran sebelum menikah. Pacaran sebelum apa? Sebelum menikah. Makanya ta'aruf disyariatkan, tetapi dengan syarat. Syaratnya ta'aruf, bukan dengan pacaran sebelum menikah, yaitu berkholwat, berduaan. Berduaan. Bukan kemudian kita sebagai orang tua, terutama yang ibu-ibu atau perempuan anaknya, maka kalau ada yang datang laki-laki dan mengatakan, seandainya datang ke rumah, biasanya laki-laki yang pengecut itu tidak mau datang ke rumahnya, tidak mau datang ke rumahnya duluan. Jadi kenalannya di luar dulu, di sekolah, ya kan? Di sekolah. Lalu kemudian apa? Kemudian berkenalan dengan wanita tersebut. Atau seandainya berani datang ke rumahnya, ini bukan datang untuk melamar, tapi datang untuk apa? Menjemput pacaran. Ini untuk apa? Untuk menjajaki katanya. Iya, pengenalan dulu. Makanya ada istilahnya apa? Mantan apa? Mantan pacaran. Ini banyak yang mantan ini sekarang, iya kan? Oh, itu mantan saya katanya. Mantan saya. Apa maksudnya mantan saya? Mantan pacar. Ini. Dan ini yang terjadi. Dan terkadang pacaran juga dengan istilah pacaran ini juga yang disebut dengan kholwat dalam bahasa Arab, yaitu bersendirian, bahkan sampai terjadi hubungan zina dan seterusnya. Kenapa? Karena pacaran. Kebanyakan zina yang terjadi
yang terjadi itu karena pacaran. Dan termasuk dalam istilah pacaran sekarang ini termasuk hubungan suami istri. Ini pacar saya dan seterusnya. Itu seakan-akan apa? Berarti sudah bisa berhubungan. Ini la haula wala quwata illa billah. Makanya karena permasalahan ini yang sangat berbahaya bagi seseorang, dosa besar, makanya hendaknya dihindari. Ta'aruf dengan pacaran ini syarat yang paling penting. Salah satu syarat yang paling penting dalam ta'aruf hendaknya tidak dengan pacaran. Lalu bagaimana kalau nggak dengan pacaran? Bagaimana dengan seorang yang menikah dengan tanpa pacaran? Sebenarnya terlalu banyak kita ini atau orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, mungkin zaman dulu itu banyak yang lebih sesuai dengan hukum syar'i, yaitu tidaklah seorang menikah itu dengan pacaran. Meskipun sebenarnya pacaran sejak zaman dulu juga sudah ada. Pacaran khalwat itu perzinaan itu sudah sejak zaman dahulu. Itu sudah ada. Jadi sejak disebutkan bahwa perzinaan itu terjadi. Perzinaan terjadi masih di zaman anak turunannya Nabi Adam alaihissalam. Anak turunannya Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh dan juga para nabi yang sebelumnya terjadi yang namanya perzinaan. Akan tetapi yang namanya termasuk pacaran itu bukan kemudian tren sekarang ini saja, tapi sesungguhnya banyak di antara kaum dan umat-umat yang terdahulu mereka juga sudah melakukan yang namanya pacaran. Hubungan antara laki dan wanita berkhalwat ini terjadi. Karena itu terjadi banyak perzinaan ini karena masalah pacaran. Makanya di dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Ada ta'aruf, iya. Kalau ta'aruf itu dengan maksud adalah khalwat antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini bukanlah ta'aruf yang syar'i. Kemudian apa saja yang harus kita ketahui ketika ta'aruf? Apa yang harus kita ketahui ketika ta'aruf? Yang pertama di antara yang harus kita ketahui itu adalah mengenal nasabnya, mengenal nasab dan keluarganya. Ini mengenal nasab dan keluarganya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita mengetahui nasab seorang laki-laki atau wanita, bisa jadi ternyata ada hubungan nasab atau hubungan keluarga, sehingga bisa jadi seseorang itu adalah mahram. Ini untuk diketahui, harus diketahui ini mahram atau bukan. Kalau mahram itu berarti kan yang haram dinikahi, ya, yang haram untuk dinikahi. Ini haram untuk dinikahi. Ini salah satu yang harus diketahui ketika ta'aruf. Sehingga ta'aruf ini bukan dengan cara pacaran yang pertama. Yang harus diketahui adalah tata cara ta'aruf itu sendiri. Itu harus dengan tanpa khalwat, tapi ditemani oleh mahramnya. Itu kalau seorang itu sudah berencana dan sudah pengen menikah. Tadi apa syaratnya? Seseorang itu mau ta'aruf, hendaknya dia sudah punya keinginan untuk menikah. Kalau wanita dia menunggu sifatnya. Sifatnya adalah menunggu atau menyampaikan kepada orang tuanya. Menyampaikan kepada orang tuanya sudah pengen menikah. Ini untuk menjaga kehormatannya. Dan diutamakan ada 3 perkara yang dianjurkan untuk disegerakan. Di antaranya apa? Adalah menikahkan anak perempuan. Bagi orang tua adalah mencarikan suaminya, menikahkan anaknya, anak putrinya. Sehingga tidak ada di dalam Islam yang namanya pernikahan terlalu dini. Bahkan Aisyah berapa usianya ketika dinikah Rasulullah? Hanya 6 tahun.
Dan kita tidaklah membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah itu dinikahi sebenarnya enggak 6 tahun. Bahkan mereka mengatakan Aisyah dinikahi itu umurnya belasan atau 17 tahun, 18 tahun. Artinya apa? Berusaha agar supaya ini dikaburkan. Padahal dalil-dalil tentang pernikahan Aisyah dengan usia 6 tahun ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang sudah ma'ruf diketahui di kalangan para ulama ini bahwa Aisyah itu dinikahi 6 tahun. Bahkan ijma' para ulama bahwa wanita itu tidak ada batas usia minimal untuk menikah, untuk dinikahkan. Bahkan para ulama bersepakat seandainya bayi pun sudah bisa dinikahkan. Karena itu ada pembahasan dalam ilmu fikih, pembahasan tentang masalah menikahkan anak bayi atau anak wanita yang masih kecil belum balik. Itu bagaimana hukumnya, dan bagaimana nanti ketika sudah besar, sudah balik, wanita ini ketika sudah dijodohkan oleh orang tuanya, oleh walinya, lalu kemudian tidak suka dengan suaminya. Bagaimana status ataukah kedudukan sang wanita ini? Secara ringkas di dalam Islam, bahwa wanita yang dinikahkan pada saat belum balik, dia belum bisa memilih. Maka ketika dia sudah balik dan sudah bisa memilih, maka dia bisa mengajukan tuntutan cerai dari suaminya pada saat dia balik, ketika tidak suka dengan suaminya. Ketika tidak suka dengan suaminya, maka dipisahkan dari suaminya. Hakim akan menentukan, kenapa engkau tidak suka? Saya dinikahkan dengan suami saya ketika saya masih belum balik. Ketika balik, maka hakim berhak untuk memutuskan, sudah, ini harus dicerai. Kalau wanita tersebut tidak suka dengan suaminya. Ini intinya hukumnya seperti itu. Nah, intinya bahwa di dalam syariat Islam dianjurkan untuk segera menikahkan anak wanita. Apalagi jika sudah balik. Dan dikhawatirkan terjatuh ke dalam fitnah. Apalagi di zaman sekarang ini luar biasa. Sehingga pacaran ini sudah menjadi perkara yang seakan-akan aneh kalau orang itu tidak pacaran. Bahkan orang tua terkadang takut, ini anaknya kok nggak laku. Malam minggu kok nggak ada yang datang. Malam minggu nggak ada yang datang. Ini kenapa anak ini? Kok nggak datang-datang? Nah, ternyata Ternyata pemahaman orang tua terkadang juga demikian. Nanti anak saya tidak laku, sudah usia sekian kok nggak ada yang datang ngajak pacaran, ngajak jalan-jalan. Subhanallah. Nah, ini sebagian orang tua malah justru bangga, seneng. Oh, ini yang datang bermobil-mobil misalnya, bahkan seandainya gonta-ganti, ini laki-laki yang datang ke rumahnya ini bangga. Oh, anak saya itu disukai banyak laki-laki. Subhanallah. Anak sampai seperti itu. Kenapa? Pemahaman orang tua, anaknya wah ini laku keras ini laku keras anaknya. Ini kenapa? Karena kecantikannya, karena bahkan mungkin tidak menutup aurat, atau karena meskipun pakai kerudung, pakai jilbab, tapi karena kecantikannya banyak yang suka, banyak yang ngajak. Ini hati-hati, berbahaya. Bahkan orang tua wajib berhak untuk menolak laki-laki yang datang. Untuk apa? Untuk jemput ini malam mingguan. Berhak orang tua. Apalagi seorang bapak berhak untuk melarang anaknya. Tapi sebelum terjadi hendaknya anak wanitanya dulu yang dia dididik. Karena kalau sudah dewasa atau sudah besar anak itu, bahkan sudah SMP, bahkan tidak usah terlalu, bahkan SD, anak SD. Kalau anak itu sekolah, di sekolah ini sudah SD saja masih SD, ini sudah mulai berpacaran, sudah mengenal lawan jenisnya. Apalagi kalau sekolahnya campur aduk satu dengan yang lainnya, laki perempuan.
maka orang tua tidak bisa mengekang anaknya. Pergaulannya di sekolah yang campur antara laki-laki dan wanita ini sudah tidak terkontrol. Maka ada sebagian orang tua yang datang dan kemudian memondokkan anaknya. Karena apa? Karena ternyata anaknya sudah punya kenalan laki-laki di sekolahnya. Bahkan sudah terjadi sebagian anaknya. Ini saya menceritakan tidak menyebut nama. Orang tua ketika punya anak banyak perempuan, karena anak perempuannya yang sebagian itu kemudian sudah kawin duluan sebelum menikah. Ini sudah paham ya Bu ya? Sudah kawin dan sudah punya, sudah hamil duluan. Akhirnya adik-adiknya yang juga perempuan, sebagian sudah juga pacaran. Akhirnya sudah ini ditarik dengan paksa. Ini untuk dipondokkan. Ini dipondokkan. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena tidak dididik sejak awal. Para wanita ini tidak dididik sejak awal, anak perempuan terutama. Maka hendaknya diajak. Kalau punya anak perempuan, jangan ibunya tok yang ngaji. Ini jangan ibunya saja yang apa? Yang ngaji. Ya, ini kan juga anak laki-laki. Diajak ngaji dan diajak untuk mengikuti kajian. Kalaupun tidak bisa, tidak mau, diajak saja, suruh nganter ibunya misalnya, ya kan? Ibu-ibu, kalau seandainya anak laki-lakinya ini belum ngaji dan seterusnya, diajak, udah antar saja, nanti dengarkan. Ini biar mendengarkan atau biar duduk di dalam. Nah, ini salah satu cara. Karena kan wajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya, laki dan perempuan. Minimal dijaga ini, ditanamkan agar tidak berpacaran sebelum betul-betul niat menikah. Kalau sudah niat menikah, nggak usah lama-lama ta'aruf. Ada teman saya ta'aruf, kalau saya sendiri terpaut jauh dengan antara ta'aruf meskipun tidak lama juga. Ini paling sebulan saja prosesnya sampai menikah. Itu pun karena terhalang transportasi karena harus beda pulau dan sebagainya. Tetapi sebagian teman saya dan banyak kasus terjadi, ini pernikahan hanya sebatas cuma 1 hari selesai, langsung menikah, ta'aruf, cocok, ini langsung menikah. Seandainya bisa seperti itu, masya Allah. Ini, lu nanti nggak terlalu kenal. Ini, yang jelas seseorang itu ketika sudah kenal dengan akhlaknya, dengan orang lain yang mempunyai kedekatan hubungan. Bagaimana si fulan? Oh, baik orangnya demikian. Untuk menyampaikan sifat-sifat kebaikan seorang wanita atau seorang laki-laki, cukup teman dekatnya atau orang yang dekat dan yang kita kenal baik. Ini. Maka jika menceritakan atau menyampaikan, wah anak itu baik dan seterusnya, sudah nggak usah lama-lama ditunda. Kalau seandainya bisa secepatnya sehari jadi misalnya, ini masya Allah. Iya, sehari jadi, masya Allah. Nah, ini juga juga perlu untuk kita kita perhatikan. Sehingga salah satu di antara yang perlu untuk kita ketahui adalah nasabnya, kemudian ketakwaannya yang paling penting. Bagaimana karakter anak ini, sifat-sifatnya. Dan tidak mesti harus seluruh karakter atau sifat itu sempurna. Ini karakter itu harus sempurna, karena tidak ada manusia yang yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ada hal-hal yang juga diperhatikan. Di antaranya adalah cacat ataukah sesuatu yang dikhawatirkan membuat halangan atau menjadi halangan ketika setelah menikah, maka harus disampaikan sebelum terjadi pernikahan atau ketika ta'aruf. Ketika ta'aruf disampaikan. Cacat itu misalnya apa? Anak ini, perempuan ini misalnya ada cacatnya. Nah, ini cacatnya misalnya matanya, kemudian atau bagian tubuhnya yang cacat dan sebagainya. Ini disampaikan kepada calon laki-lakinya. Kalau mau, ini akhlaknya baik, agamanya baik, tapi ada cacatnya. Cacatnya disampaikan. Supaya apa? Nanti tidak menjadi alasan bagi sang laki-lakinya untuk apa? Untuk kemudian menjadikan itu sebagai alasan, oh karena nggak suka, misalnya sudah nggak suka, sudah diceraikan. Alasannya apa ini? Dan itu salah satu alasan syar'i seseorang, alasan yang dibolehkan seseorang laki-laki
ketika melihat cacat yang tidak disampaikan, tidak diketahui ketika sebelum menikah, maka seorang laki-laki dia punya alasan atau alasan yang syar'i diterima apabila ketika menikah ternyata ada cacat pada si wanita ini. Dan Rasulullah juga pernah mengalaminya. Ketika sebelum menikah Rasulullah SAW tidak mengetahui cacat tersebut. Ketika Rasulullah kemudian melihat cacat yang ada pada wanita itu, maka Rasulullah kemudian disebutkan menceraikannya atau memisahkannya, menceraikan sang wanita tersebut. Nah, ini juga terjadi pada Rasulullah SAW, sehingga alasan yang syar'i. Ini yang perlu disebutkan. Jadi kalau ada cacat, kalau ada ada sesuatu yang dikhawatirkan nanti ketika setelah menikah, itu sesuatu yang tersembunyi dan perlu disampaikan, cacat fisik terutama, maka harus disampaikan. Contohnya misalnya ada cacat anak wanita ini, misalnya ada gangguan jiwa, ini juga harus disampaikan kepada calon suami apa adanya. Yang salah satu yang harus disampaikan adalah tentang cacat-cacat yang seperti ini, cacat psikisnya. Ini anak ini seperti ini. Maka ketika menikah, maka dia sudah siap. Sudah siap dengan cacat yang disampaikan. Kalau dia meneruskan akhlaknya, bagaimana? Akhlaknya bagus, tetapi ada salah satu cacat fisik ataukah psikisnya seperti itu. Ini juga perlu disampaikan. Kemudian ada yang tidak perlu disampaikan. Ada yang tidak perlu disampaikan. Tidak perlu disampaikan adalah perbuatan maksiat yang dia sudah tobat dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada yang tahu perbuatan maksiat tersebut. Dan itu tidaklah berpengaruh seandainya sudah menikah, kemudian hal tersebut secara fisik, fisiknya ini tidak mempengaruhinya. Maka ini tidak boleh atau tidak harus disebutkan. Allah sudah menutupi aib ataukah cacat yang telah dilakukannya, maka tidak perlu disampaikan. Kalau itu sudah dikenal sebelumnya, artinya sudah diketahui orang lain, maka tidak perlu ditutupi. Karena bisa jadi orang lain yang mengenalnya ketika itu akan menyampaikan. Misalnya seorang dikenal sebagai pelacur kemudian taubat, pernah menjadi pelacur, tetapi ketika itu sudah diketahui orang banyak, diketahui orang lain, maka itu juga tidak mengapa untuk disampaikan. Apabila maksiat atau perbuatan dosa itu sesuatu yang dikenal orang dengannya. Orang mengenalnya dengan minum khamar, berjudi, atau yang lainnya, sudah dikenal sebagai pezina, laki ataupun perempuan, dan orang banyak mengenalnya seperti itu. Maka hal seperti itu tidak mengapa kalau seandainya disampaikan. Karena kalau tidak dia sampaikan, akan disampaikan oleh orang lain yang mengenalnya. Jadi berbeda kalau seandainya maksiat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali kecuali orang yang misalnya berzina, kecuali laki-laki yang berzina dengannya, atau laki-laki yang dia berzina kemudian bertobat dan mungkin berzina dengan pelacur atau yang semacamnya, maka tidak harus dia menyampaikan kepada calon istri atau suaminya tentang masa lalunya yang sudah dia bertobat dan sudah ditutup oleh Allah SWT. Tidak perlu untuk disampaikan. Nah ini hanya tidak harus disampaikan, kecuali kalau seandainya kemudian bagaimana kalau nanti terbongkar. Kalau terbongkar, misalnya yang berzina dengan yang sudah jadi suami atau jadi istrinya tadi, kemudian membongkar, maka apabila itu kemudian disampaikan, diceritakan, maka tidaklah seseorang itu kemudian ketika banyak yang kemudian mengungkapnya misalnya, maka seseorang dia bisa menyampaikan Allah sudah menutupinya.
dan saya sudah bertobat darinya. Sampaikan dengan terus terang. Dan di dalam syariat tidak boleh menceritakan sesuatu aib atau maksiat yang sudah dia bertobat. Maka kalau setelah itu kemudian dipermasalahkan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara yang perlu atau bisa dilakukan dalam ta'aruf, tidak mesti harus dengan bertemu berkhalwat seperti tadi. Gimana kalau kita pengen mengenal lebih jauh, lebih dalam? Seseorang bisa dengan lewat tulisan. Misalnya apa? Kalau dia pengen kenal lebih dalam atau lebih jauh sebelum menikah, lebih lanjut, maka tulis saja tulisan biografi. Masing-masing laki-laki menulis biografinya, yang diharapkan perempuannya demikian-demikian, yang dia sukai adalah wanita yang demikian. Nah, itu nanti akan diberikan kepada perantaranya. Perantaranya ini perlu perantara. Jadi mak comblang istilahnya, bahasa kita ya kan, mak comblang. Jadi ta'aruf itu bisa dengan mak comblang. Mak comblang. Tidak mesti harus dengan orang tuanya, bisa jadi tidak melewati orang tua. Tetapi ta'aruf itu dengan melewati seseorang yang menjadi perantara supaya tidak langsung berhubungan. Nah, kalau serius baru dihubungkan dengan keluarganya. Nah, kalau serius maka baru dihubungkan. Itu apa? Dengan cara apa? Dengan cara tulis tentang dirinya dengan sejujurnya. Tulis apa yang ada pada dirinya dengan sejujurnya. Dan itu tidak untuk disebar. Tulisan ini bukan untuk disebar. Misalkan akhwat, ini sudah tulis saja apa biografinya. Ini kemudian latar belakang keluarganya yang dibutuhkan. Nah, apabila kemudian diinginkan suami yang demikian, dia menginginkan yang demikian. Calon suami juga demikian. Kalau sudah cocok, ini ketemu dengan orang tuanya, cocok, melihat, nazar. Dan nazar jangan kemudian ketika ta'aruf pasang foto. Kalau laki-lakinya mungkin tidak apa-apa, tapi kalau wanitanya hendaknya tidak pasang apa? Foto. Artinya karena foto itu seringnya ini tidak menggambarkan seseorang secara menyeluruh. Kadang foto itu bisa diedit, ya kan? Foto bisa diedit. Ini. Nah, kalau video gimana? Seluruh cara seperti ini khawatirnya akan dilihat oleh orang lain. Iya kan? Dikhawatirkan akan dilihat oleh orang lain, dan ini haram hukumnya. Tidak boleh ketika video mungkin apa? Pengen melihat nazar bukan hanya wajahnya, tapi apa? Buka kerudungnya dan sebagainya. Supaya lebih tenang. Kalau seandainya seseorang pengen serius, maka seorang laki-laki yang serius dia tidak akan meminta yang seperti ini. Seorang laki-laki yang serius mau menikah, maka dia datang kepada walinya, ke rumah orang tuanya, saya pengen menikah. Dan saya sudah mengenal tulisannya, misalnya sang calon istrinya ini demikian. Saya pengen melihat nazar karena saya pengen menikah dengan putri bapak. Ya, ini datang kepada orang tuanya. Ini baru laki-laki yang apa? Yang gentle. Baru laki-laki yang gentle seperti ini. Laki-laki yang berani datang meskipun sendirian. Kok sendirian? Iya Pak. Nah, ini. Pengen apa? Pengen datang sendirian. Lalu kemudian dia mengenalkan dirinya. Nah, ini. Dan yang paling penting ta'aruf itu adalah kejujuran. Dalam ta'aruf yang paling penting itu adalah kejujuran. Sampaikan dengan jujur. Ini. Nah, biasanya kalau pacaran itu biasanya apa? Ini ada kebohongan. Baru ketika sudah menikah ketahuan. Iya kan? Baru setelah menikah ketahuan. Ini. Ketika pacaran ini cacatnya di dempul, di bedaknya, ya kan? Nih cari penampilan yang masya Allah. Sehingga apa? Ketika menikah kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Makanya ketika nazar seseorang dengan wanita, maka hendaknya
dia ini betul-betul boleh seseorang wanita berdandan untuk ketika nadhar, ketika dinadhar, yang wajar, dandan yang wajar, sehingga seseorang laki-laki dia akan bisa melihat asli dari wanitanya tanpa dipermak terlalu berlebihan. Paham sini ya? Ini sehingga ini yang salah satu di antaranya yang menunjukkan kejujurannya. Karena itulah yang bisa memancing untuk dia menikah dengan wanita tersebut, yang intinya dia ridho dan dia suka dengan wanita itu apa adanya, maka itu adalah lebih baik daripada seandainya nanti dirias kayak pengantin, dan kemudian setelah menikah ternyata ini semuanya dicopot, ternyata alisnya pasangan ini, kemudian dan seterusnya, matanya pakai lensa yang dipasang ini ada birunya, ini matanya jadi biru ya, dan seterusnya, palsu semuanya ternyata. Itu semuanya yang tidak baik. Sehingga kejujuran dan apa adanya itu akan lebih melanggengkan pernikahan setelahnya. Karena pernikahan itu tujuannya adalah untuk seterusnya, bukan kemudian sekali pakai, atau berjangka waktu. Tidak ada jangka waktu, tapi untuk untuk seterusnya, bukan coba-coba juga. Maka ini harus kita perhatikan. Baik. Nah, ini diantara hal-hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan di dalam ta'aruf, jadi mungkin itu yang secara global apa yang berkaitan dengan ta'aruf. Ini jadi inti. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Ya, moderator bisa tulisan atau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apakah apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua seandainya anak saya itu perempuan, dia itu suka belajar atau sekolah daripada memikirkan hal seperti itu, menikah. Ya. Jadi dalam artian dia belum punya keinginan untuk menikah sampai dia itu mapan. Kalau misalkan dia bilang sampai S3 baru dia memikirkan seperti itu. Tapi yang dia harus dilakukan orang tua biar anaknya itu punya dekat atau punya keinginan untuk menikah. Apakah dan bahkan dia bilang begini, menikah itu kan ada dua, satunya wajib, satunya mubah. Kalau kita bisa menjaga diri, tidak menikah juga apa-apa. Terus saya sebagai orang tua itu apa yang saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini salah satu fenomena zaman sekarang ini. Ketika anak wanita itu sudah mempunyai pikiran, dan ini salah satu pengaruh dari kehidupan sekarang ini. Apalagi yang punya atau yang sudah kuliah, para wanita yang sudah kuliah. Nah, ini mungkin adalah salah satu bentuk keterlambatan pendidikan di dalam mendidik anak perempuan, yaitu permasalahan keutamaan menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in takunu solihina yughnihimullahu min fadlih. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah al ayyama, para wanita-wanita yang sendirian. Al ayyama, ini itu para hamba Allah yang sendirian, yang jomblo. Jomblo ini mencakup dia itu belum menikah sama sekali atau janda. Ini termasuk dalam kategori apa? Al-ayyam, yang sendirian. Wassalihin,
Demikian juga laki-laki yang soleh, min ibadikum wa imaikum. Di antara budak saja diperintahkan yang sendirian, yang jomblo, budak ini untuk dinikahkan. Untuk dinikahkan para wanita budak ini sudah diperintahkan, dan Rasulullah sudah memberikan anjuran sebagaimana tadi saya sebutkan hadis bahwa 3 yang diperintahkan untuk disegerakan: bayar utang, kalau sudah punya kemampuan ini untuk disegerakan, meskipun menyicil ini disegerakan untuk membayarnya. Ini kemudian menikahkan wanita. Yang ketiga, menyegerakan jenazah. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah, dikuburkan. Artinya diproses ini segera. Setelah meninggal kalau bisa langsung. Langsung setelah meninggal secepatnya diselenggarakan pengurusan jenazah sampai dikuburkan. Kecuali ada uzur yang akhirnya menyebabkan tertunda. Tapi pada hakikatnya 3 perkara ini dianjurkan untuk disegerakan, yaitu wanita yang sendirian, ini gadis, ini yang belum menikah, maka segerakan. Karena apa? Karena wanita ini, apalagi kalau di Arab, di negeri Arab ini sudah menginjak angka 20. Jangankan 30, angka 20. Ini orang tua ini sudah kebingungan. Ini untuk apa? Mencarikan ini jodohnya untuk anaknya. Dan boleh bagi orang tua itu mencarikan jodoh, mencarikan laki-laki untuk anak perempuannya, baik yang belum menikah sama sekali gadis ataukah yang janda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah ketika cerai, bercerai, ataukah sebagian sahabat yang meninggal, putri suaminya meninggal, kemudian orang tuanya, bapaknya mencarikan suami. Ketika itu ditawari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam. Ditawarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan setelah itu menjawab, kayaknya saya belum berpikiran untuk menikah lagi. Utsman waktu itu sudah punya lebih dari 1 istri. Salah satunya putri Rasulullah SAW. Ketika ditawari oleh Umar bin Khattab tidak menerimanya, mengatakan kayaknya saya masih belum pengen menikah lagi. Jawaban itu sebenarnya mengecewakan Umar. Abu Bakar setelah itu ditawari, Abu Bakar tidak menjawab, tidak mengiyakan, tapi juga tidak apa? Menjawab tidak. Akhirnya apa? Abu Bakar ini marah kepada Umar marah kepada Abu Bakar. Ini kok nggak dijawab? Ini, ya dijawab iya atau tidak, ya kan? Ini, wong masih ada slotnya istilahnya. Abu Bakar ini masih punya kesempatan, belum 4. Ini, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya marah kepada Abu Bakar pada waktu itu. Tapi ternyata setelah itu Rasulullah SAW yang melamarnya, yang melamar tanpa ditawari oleh Umar. Umar sungkan juga menawari Rasulullah SAW. Umar sungkan untuk menawari Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah sendiri yang melamarnya. Setelah menjanda ini Hafsah, maka ternyata dinikahi oleh Rasulullah. Umar bin Khattab bagaimana enggak diterima? Rasulullah yang apa? Yang melamarnya. Jelas diterima. Nah, ini ketika sudah menikah, Abu Bakar kemudian datang kepada Umar, berbicara kepada Umar, mungkin kamu marah sama saya, ya, ketika kamu tawari Hafsah, sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya untuk mengiyakan. Sebenarnya mau diiyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Bakar menunggu. Saya tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyebut nama Hafsah. Hanya menyebut nama apa?
Hafsah. Dan Abu Bakar mendengar Rasulullah menyebut Hafsah, khawatirnya Rasulullah menginginkan Hafsah. Abu Bakar ketika ditawari mengiyakan, itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah seandainya Rasulullah tidak menginginkan Hafsah, saya akan apa? Saya akan menerima. Tapi ternyata Rasulullah yang melamarnya. Masya Allah. Ini akhlaknya siapa? Akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Ketika yang bersaing adalah Rasulullah, maka Abu Bakar tidak apa? Tidak mengiyakan. Bukan kemudian kesempatan saya ditawari bapaknya kok. Masya Allah. Ini akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Dan tidak menyebarkan berita itu kepada Umar bin Khattab bahwa Rasulullah menyebut Hafsah. Coba tawarkan kepada Rasulullah SAW. Tidak. Tapi Abu Bakar menyimpan rahasia Rasulullah. Makanya ini juga perlu dijaga. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana caranya? Maka ini perlu penyampaian tentang keutamaan menikah. Karena seorang wanita itu salah satu di antara anjuran pernikahan dan untuk segera menikah. Karena seorang wanita yang sudah S3, banyak kasus di antara para wanita yang sudah terlanjur S3, sudah doktor. Laki-laki yang melamar atau yang mau itu sudah keder duluan dengan titelnya ini. Seringnya apa? Sudah keder duluan, sehingga akhirnya tidak menikah. Tidak ada yang mau dengannya. Ini bahkan bisa jadi laki-laki yang menginginkan itu bukan menginginkan karena ketakwaannya, bukan karena kebaikan akhlaknya, tapi karena sudah S3. Jadi ini adalah perkara yang perlu untuk diperhatikan. Ini perhatikan, hendaknya disampaikan mungkin Ibu, diajak saja taklim atau kajian sehingga anak wanita itu dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang selama ini dia yakini bahwa wanita itu tidak harus menikah. Ini memang tidak ada yang mengharuskan, tetapi salah satu di antara keutamaan, bahkan salah satu cara jalan menuju surga yang paling mudah adalah dengan apa? Dengan menikah, dengan berbakti kepada suami, taat kepada suaminya. Maka Rasulullah menyebutkan, idza shalatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Ini. Kemudian yang disebutkan ketiga oleh Rasulullah SAW, wa ata'at ba'laha. Ini. Dan dia taat kepada apa? Suaminya. Ini. Yang ketiga, hasanat farjah, menjaga kemaluannya. Dan ini salah satu menjaga kemaluannya adalah dengan menikah. Ini. Karena wanita yang sendirian, ini namanya wanita itu mempunyai syahwat. Ketika dia tidak disalurkan syahwatnya kepada yang halal, itu akan tersalurkan kepada yang haram. Nih. Dan wanita yang tidak punya syahwat ini adalah wanita yang tidak normal. Wanita yang tidak normal. Maka ketika dia punya syahwat dan tidak ada suami, maka akan cenderung dia akan melakukan perkara yang dilarang secara syar'i. Meskipun tidak sampai zina, misalnya, tidak sampai zina, tapi justru bisa jadi dikhawatirkan akan lebih daripada zina, yaitu lesbian dan sebagainya. Karena syahwat pasti akan harus disalurkan, atau dia swalayan, ya. Nah, ini juga termasuk di antara perbuatan yang tidak dibolehkan secara syar'i. Nah, sehingga apa? Yang keempat yaitu apa? Wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Sudah, itu saja. Maka apa? Kata Allah berfirman kepada wanita ini, untuk wanita yang seperti ini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat suami. Maka dikatakan, ini hafal ini Bu ya. Ya, 4 ini hafal.
Maka udkhulil jannah, kata Allah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kamu masuk nanti pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Padahal kalau laki-laki untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki tidak mudah. Tetapi ini adalah tingkatan tertinggi. Seorang masuk surga, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, berarti tanpa hisab. Nah, ini termasuk salah satu di antara kedudukan orang yang masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Ini masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Dan Abu Bakar termasuk salah satu di antaranya. Abu Bakar termasuk yang mempunyai salah satu di antara kedudukan ini. Kedudukan yang tidak mudah. Ini. Tetapi apa? Intinya terletak pada ketaatan kepada suami. Karena itu bersuami atau menikah bagi wanita itu adalah jalan pintas masuk surga. Jalan tol masuk apa? Masuk surga. Syaratnya cuma satu. Ini. Kalau masalah sholat mungkin sama dengan yang lain. Ini. Kemudian puasa Ramadan. Kita semuanya puasa Ramadan. Tapi menjaga kemaluan dan kemudian taat kepada suami. Taat kepada suami. Ini yang luar biasa bagi seorang wanita. Ini. Sampai dikatakan silakan masuk surga dari pintu mana saja. Pintu paling tinggi, paling agung, paling besar. Pintu jihad fisabilillah. Laki-laki yang berjihad fisabilillah meninggal di jalan Allah masuk pintu jihad. Masya Allah. Ini para wanita yang taat kepada suami, maka ganjarannya bisa jadi apa? Melebihi laki-laki yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin perlu disampaikan Ibu ya. Kenapa saya membahas ini lebih rinci? Karena ini penting bagi para wanita untuk mengetahui, terutama juga yang sudah bersuami. Maka ini catat baik-baik bahwa suami adalah surga dan apa? Neraka. Surga atau neraka bagi seorang wanita. Masya Allah. Ini bagi yang menikah. Bagi yang belum menikah maka siaplah, bersiaplah. Makanya karena suami itu adalah surga dan neraka, carilah suami yang bisa mengajak kepada surga. Suami yang soleh. Karena ini yang bisa mengajak kepada surga dan bisa diajak masuk apa? Surga bareng-bareng. Karena bagaimanapun suami itu sangat berpengaruh. Suami itu sangat berpengaruh kepada istri, agamanya. Nanti ketika suami yang baik, itu dia akan bisa mengajak istrinya ke surga, mengajak taklim bareng, kemudian mengantarkan, bahkan suaminya mengajak istrinya untuk taklim, bahkan mengajari istrinya. Nah, ini kalau dia sudah berilmu, maka dia akan menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada istrinya. Masya Allah. Nah, ini kebaikan seseorang dilihat dari ketakwaan, kesolihannya, dan salah satu diantaranya adalah ilmu yang dimiliki. Makanya carilah suami yang suka hadir di majelis taklim, suka hadir di majelis taklim. Nah, ini yang akhlaknya bisa dipercaya. Maka akhlaknya dilihat. Ini suka taklim dan akhlaknya bagaimana? Tanya kepada orang yang kenal dengannya, yang dekat dengannya. Masya Allah. Ini mungkin ya ibu-ibu yang punya anak perempuan ini terutamanya, atau yang masih jomblo, para wanita yang masih jomblo. Perhatikan di sini calon suami ketakwaannya. Bukan cuma yang ganteng, yang kaya dan seterusnya ya. Ini jangan patokan intinya seperti itu. Mungkin demikian. Masih ada? Ya monggo. Tadi ada Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah di awal itu kesenangan kan tadi zaman kita seorang orang yang bersama kita itu zaman kita yang berbeda sebagai umpan dan namun kadang itu tidak sesuai dengan hati, misalnya hasil Quran sebenarnya ternyata aku sebagai atau misalnya orang-orang muslim, jadi bagaimana kita bisa menikmati ketakwaan. Ya. Yang paling
Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita mengetahui zahirnya? Seorang wanita untuk mengetahui zahir calon suami itu bukan dengan penampilan atau kemudian ini hafal Quran berarti bagus. Tidak dilihat dari sisi itu saja. Tetapi yang paling penting justru adalah dilihat akhlaknya, dan akhlak itu yang paling mengetahui adalah orang yang paling kenal dengan orang tersebut. Apabila dan karakternya, apabila orang yang paling mengenal laki-laki ini dan saksi yang lebih dari satu orang yang mengenalnya, orang ini bagaimana, dia cari informasi. Jadi boleh seseorang wanita itu tidak langsung menerima seseorang laki-laki yang datang kepadanya, tetapi dia akan melihat, mencari informasi, boleh ditunda. Ini informasi misalnya tolong beri kesempatan misalnya sekian pekan, atau taruhlah misalkan beberapa pekan misalnya, kalau seandainya dikhawatirkan tidak bisa secara langsung, tidak bisa secara langsung menerima karena belum mengetahui, majhul, nggak diketahui ini laki-laki kok tiba-tiba datang kepadanya, siapa yang mengenalnya. Maka ditanya, laki-laki ini siapa yang mengenalmu, yang paling dikenal, atau yang betul-betul mengetahui keadaan dirinya. Nah, ini boleh menunda, cari, minta informasinya, datanya, biodatanya. Kalau sekarang bisa jadi dengan dengan medsosnya, ya kan? Nah, ini kadang ini medsosnya bagaimana? Nah, ini. Tapi kalau wanita hendaknya tidaklah sibuk dengan medsos. Nah, ini membahayakan. Paham sini kira-kira ya? Tapi kalau laki-laki mungkin dia punya medsos. Zamannya medsos sekarang ini. Punya Twitter, punya ini. Lihat saja. Nah, ini bisa jadi salah satunya. Kemudian bukan hanya dari situ. Itu salah satu di antara untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tapi dilihat bagaimana temannya. Siapa temannya? Sahabatnya, orang tuanya. Nah, ini bagaimana orang tuanya dan juga keluarganya ataukah sahabat terdekatnya. Paling penting untuk mengetahui, yang paling tahu sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Siapa teman-temannya? Nih. Jadi bukan kemudian ini hafal Quran. Misalkan sudah dites, sudah ada ijazah atau sudah ada sertifikat hafal Quran dan sebagainya. Tidak cukup. Makanya banyak yang tertipu dengan dengan hal itu. Karena akhlak itu tidak bisa ditipu. Kalau hafal Quran bisa. Seorang yang sifatnya akhlaknya tidak baik itu hafal Quran, banyak contohnya. Banyak, bahkan bisa jadi seorang yang kuliahnya di Madinah misalnya, atau di Mesir, di Al-Azhar, dan seterusnya, itu juga tidak menjamin. Tetapi yang paling penting itu adalah dikenal akhlaknya. Akhlaknya bagaimana? Nah, itu yang bisa dijadikan patokan. Makanya orang yang dekat dengan orang tersebut, yang mengetahui persis, maka itulah yang bisa jadikan pegangan. Dan tentunya orang-orang dekatnya ini, kalau orang-orang yang jujur dan kemudian menyampaikan dengan kejujurannya, Masya Allah. Tapi yang penting doa. Faham sini kira-kira ya. Kalau seandainya orang itu, seorang wanita nggak cocok, kok kayaknya akhlaknya kelihatan nggak bagus. Ini di dalam hati ini kok kelihatannya hafal Quran, orangnya cakep dan seterusnya, tapi dalam hati ini kok nggak sreg. Nah, ini. Maka ini bisa jadi salah satu istikharah. Istikharahnya ini sangat penting. Istikharah. Jadi setelah istikharah kemudian baru ta'aruf. Atau setelah ta'aruf kemudian istikharah. Kok ragu, istikharah tambah ragu, maka bisa jadi ini salah satu di antara petunjuk yang kemudian kok ternyata ternyata saya istikharah, betul-betul minta pilihan kepada Allah, kok tidak diarahkan tidak ada kecenderungan kepada laki-laki tersebut. Boleh seseorang wanita menolak ataukah tidak menerimanya. Ini mungkin demikian ya. Mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Ya. Ada yang lainnya? Sudah cukup? Kayaknya waktunya sudah lewat dari seharusnya. Mungkin demikian.
Dan insyaallah kajian kita sementara kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kita kali ini dan kita bahas. Meskipun pembahasan tentang hal ini sebenarnya membutuhkan kajian yang lebih rinci, akan tetapi inti atau pokok-pokok tentang ta'aruf ini kita sudah membahasnya. Jadi intinya bahwa ta'aruf itu adalah ketika seseorang sudah hendak menikah baru melakukan yang namanya ta'aruf. Kemudian ta'aruf itu tidak dilakukan dengan pacaran. Ini tidak berkhulwat. Jadi ditemani oleh mahramnya atau yang punya mahram. Atau yang punya mahram. Dan bisa juga mengenal dengan tidak langsung dengan ketemu lisan dan seterusnya, kecuali ketika sudah mantap ingin menikahinya, wanita ini sudah pilihannya atau laki-lakinya ini sudah biografinya sudah diketahui, maka silahkan datang nazar, melihat. Ini nazar, melihat yang bisa menarik untuk dia menikahinya. Itu apa? Wajah dan telapak tangan. Sudah, itu salah satu di antara pendapat jumhur bahwa yang dilihat itu adalah wajah, itu sudah mewakili wajah dan tangan. Itu sudah mewakili fisiknya. Sudah mewakili apa? Fisik. Ini. Karena apa? Kalau dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi gemuk dan tidaknya, itu sudah bisa dilihat secara meskipun tidak harus apa? Membuka pakaiannya. Itu bisa dilihatnya. Tapi apa? Dari sisi fisik secara zahir wajahnya, kemudian telapak tangan atau tangannya ini sudah bisa dilihat. Meskipun ada pendapat yang membolehkan lebih dari itu. Pendapat yang membolehkan lebih dari itu ada, tetapi pendapat yang syadz atau yang nyeleneh seperti halnya yang dikatakan atau pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sampai mengatakan boleh sampai seluruh tubuh wanita. Ini pendapat yang apa? Yang aneh. Jadi seorang laki-laki kalau pengen melihat wanita, pengen menikahinya, lepas pakaiannya. Ini dibolehkan. Subhanallah. Ini pendapat yang aneh atau syadz. Tetapi yang biasa yang dilihat oleh sesama wanita melihat kepada apa? Kepada wanita ini cukup untuk menjadikan seseorang itu nazar. Jadi batasannya nazar. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.